Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obi Rizalul Fikri dari program studi informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pembimbing Andi Supriyadin STMT dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Baik, langsung saja ke videonya. Pertanyaan pertama. Jelaskan secara singkat dan jelas sejarah perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa. Sejarah perkembangan teknologi informasi dimulai pada zaman prasejarah, yang dimana pada zaman ini manusia membagi informasi dan berkomunikasi dengan bahasa isyarat, bahasa lisan, dan tulisan sederhana. Nah, dilanjut ke zaman mekanis yang dimulai pada tahun 1450 sampai 1840 Masehi. Pada zaman ini ditemukannya alat cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450-an dan dikembangkannya alat hitung mekanis oleh Van der Waals berbasis roda dan cakram. Nah, dilanjut ke zaman elektromekanis yang dimulai pada tahun 1840 sampai 1940 Masehi. Nah, pada zaman ini ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875 Masehi dan siaran radio, yaitu siaran suara tanpa kabel, dan siaran televisi. Nah, dilanjut ke zaman elektronik yang dimulai pada tahun 1940 sampai sekarang. Nah, pada zaman ini terjadi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dengan adanya komputer, handphone, smartphone, dan lain sebagainya. Pada tahun 1990-an diperkenalkannya internet dan World Wide Web yang memungkinkan berbagai informasi secara global. Pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan antara hardware, software, dan brainware. Kalau hardware atau perangkat keras adalah bentuk fisik komputer yang dapat disentuh. Contohnya itu kayak monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Kalau software atau perangkat lunak adalah program atau sistem komputer yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat disentuh. Contohnya itu kayak Microsoft Excel, Microsoft Word, Google, Chrome, dan lain sebagainya. Sedangkan brainware adalah pengguna atau manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan komputer. Contohnya itu kayak programmer dan pengguna komputer itu sendiri. Pertanyaan ketiga. Sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam sistem komputer. Poin pertama, hardware atau perangkat keras adalah bentuk fisik komputer yang dapat disentuh, berfungsi untuk menjalankan instruksi dan memproses data dari software. Poin kedua, software atau perangkat lunak adalah program atau sistem komputer yang tidak dapat disentuh dan tidak memiliki bentuk fisik, berfungsi untuk menjalankan operasi komputer dan menjalankan perintah pengguna. Poin ketiga, brainware adalah pengguna atau orang yang mengendalikan komputer, berfungsi untuk menjalankan perintah, mengolah data, dan mengembangkan sistem komputer. Poin keempat, data adalah bahan mentak yang akan dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses menjadi informasi. Berfungsi untuk menjadi input yang akan diolah oleh hardware dan software. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan jaringan komputer dan apa manfaatnya dalam dunia pendidikan? Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung melalui media tertentu seperti kabel atau Wi-Fi untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya seperti file dan koneksi internet. Manfaatnya dalam dunia pendidikan adalah bisa mengakses pelajaran lebih mudah dan cepat, memungkinkan belajar online melalui media seperti Zoom, bisa berbagi file atau materi supaya lebih mudah. Pertanyaan kelima,
Jelaskan pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap dunia kerja saat ini. Perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh besar terhadap dunia kerja. Pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat dengan bantuan komputer dan internet. Teknologi juga bisa melahirkan profesi baru seperti programmer, data analis, dan content creator. Dengan internet dan aplikasi kolaborasi seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja tanpa harus ke kantor. Pertanyaan terakhir, sebutkan 3 contoh ancaman keamanan informasi dan bagaimana cara mengatasinya. Poin pertama, virus. Virus adalah program berbahaya yang merusak, mencuri, dan menghapus data di komputer. Atasi dengan gunakan antivirus dan perbarui secara berkala, dan lakukan scan rutin terhadap perangkat. Poin kedua, phishing atau penipuan online, yaitu upaya mencuri data pribadi seseorang seperti password melalui email atau situs palsu yang menyerupai situs resmi. Atasi dengan jangan mengklik tautan mencurigakan. Poin ketiga, hacking atau peretasan, yaitu aksi seseorang yang masuk ke sistem komputer tanpa izin untuk merusak dan mencuri data pribadi. Atasi dengan gunakan password yang kuat dan unik. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh